Divonis sejak 2019, Kejagung pastikan relawan Jokowi Sylvester Matutina segera dieksekusi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan kalau dia gak datang ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Sylvester Matutina. Habis itu orang besar di balik Sylvester Matutina yang akan dieksekusi. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Sylvester? Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan Nggak langsung pasti. bisa. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Saya Bapak, kita dengarkan dulu Nggak, Mas saya Sylvester. bukan seperti Dengarkan kamu dulu Mas ya, Roy. yang menipu Ya, masyarakat eksekusi. dengan Ya. pakai Ini apa, kursi Bang? roda nih. Ya, enggak ada Ya. hubungannya. Ini Dia kursi roda, eksekusi harusnya dia masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu gimana? masyarakat ini orang Oh, ini. enggak. Ya, ketika Ya. mau diperiksa supaya Yang nggak bohong ditahan, siapa? pengecut Ya. dia. Jadi Mbak ini Ya, aku bilang kamu. ini mau spin. Jadi Yang jadi jelas aku bilang Sebentar kamu, Mas Roy. Suryo. divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani. sekarang Bentar. saya bebas kemanapun setelah saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Yang jelas satu lagi Mbak, saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Oh, nggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Oke. Ini clear banget menjelaskan. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya, dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu surat baik, dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya. artinya bukan ada dalam Sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda? Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyelotok aja cuk warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi Apakah ya, saya ngomong masuk. biru itu Demokrat atau Pak SBY? Lah, ya Anda sudah, ini ngaco. Ya enggak ngaco. Pak SBY. Oke, sabar Bapak-bapak. Ngawur ini orang. Oke. Harus masuk penjara ya kayak gini. Oke, tahan Kau yang udah masuk penjara. Putusannya, ya. Mahkamah Agung Kasasi dia sudah putus. Ini Anda lihat benar ada orang tidak pantas hukum, Nah. taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, sebentar. Saya sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. belum ada. Saya dan Pak Sebutkan. Pak Oke, JK ini ini kita udah berdamai. Tahunya kapan? Oke. Kalau belum ada berarti belum masuk penjara. Menarik ya, karena klaim seperti ini kan sesungguhnya nggak ada gunanya juga sebenarnya, karena justru harus dipertanyakan kenapa dia tidak dieksekusi. Sudah berapa lama, sudah 6 tahun kasusnya inkrah kok nggak dieksekusi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan justru ya, kenapa tidak dieksekusi padahal sudah berlangsung selama 6 tahun. Begitu Sobat Erasi Alliance ya. Jangan tanyakan saya apakah saya setuju kasusnya atau tidak, tapi yang jelas seperti yang saya katakan, permasalahannya ya sudah inkrah kasusnya. Jadi memaafkannya itu boleh tetap jalan sebagai hubungan manusia, tetapi kasusnya sendiri sudah inkrah. Karena sudah inkrah ya sudah tinggal dieksekusi saja ya.
Tidak bisa kemudian mengatakan karena sudah memaafkan lalu selesai begitu saja. Saya kira siapapun juga tahu ya, termasuk Sylvester, bahwa kasus seperti ini tidak selesai hanya dengan minta maaf kepada JK, karena sudah ada instrumen negara yang turun tangan, yaitu hakim, dengan memberikan putusan yang inkrah di tingkat Mahkamah Agung. Kalaupun Sylvester misalnya melakukan peninjauan kembali tersebut tidaklah menunda eksekusi, karena putusan yang inkrah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang ada di Mahkamah Agung. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kalau sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Apakah nantinya misalkan dieksekusi di penjara, abang, apakah abang siap gitu? Tidak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi kelanjutannya ya. Ini langsung ke penjara sekarang? Oh enggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Terima surat. Iya. Belum ada suratnya, belum ada surat. Ya. Ya, baru narasi. Gitu. Ya, makasih. Ketika Sylvester mengklaim hubungannya baik dengan JK dan lain sebagainya, ya saya agak meragukannya, karena JK sebenarnya kan berada pada sisi yang berseberangan dengan Sylvester, baik dulu maupun sekarang. Kalau kita lihat pattern ya, atau patronnya Sylvester kepada Jokowi, walaupun pada waktu itu JK dan Jokowi itu satu paket sebagai presiden dan wakil presiden, tetapi dalam Pilkada DKI Jakarta kita tahu mereka memiliki aspirasi yang berbeda ya, bersaing secara terbuka sesungguhnya, di mana JK lebih membackup Anies Baswedan, sementara Jokowi jelas-jelas membackup Ahok begitu ya. Dan itu semua sudah menjadi rahasia umum, semua sudah tahu soal seperti itu. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed, Sylvester Matutina menjadi sorotan terkait beberapa pernyataannya yang dianggap kontroversial. Misalnya, dia pernah dianggap menghina Majen TNI Purn Sunarko mantan Danjen Kopassus. Kemudian, dia juga mengaitkan isu ijazah Jokowi dengan partai berlambang biru. Sylvester juga menjadi saksi di kasus dugaan fitnah terhadap ijazah Joko Widodo. Belakangan terungkap bahwa Sylvester ternyata seorang narapidana kasus penghinaan. Pada 2019, dia divonis penjara 1,5 tahun lantaran menghina Yusuf Kala. Vonis itu disampaikan Mahkamah Agung, pada 2019 lalu. Meski demikian, pentolan relawan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi, pada masa pemilu yang lalu, itu belum juga dieksekusi oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Saat itu dia bahkan aktif dalam kegiatan memenangkan Presiden Jokowi. Belum lama ini, Sylvester Matutina juga diangkat sebagai Komisaris ID Food oleh Erick Thohir. Sylvester sendiri tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih, Solmed, yang mendukung Presiden Joko Widodo sejak 2013. Saat isu mengenai Sylvester ramai, Kejaksaan Agung buka suara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum, Kejagung Anang Supriyatna, mengungkapkan Sylvester bakal diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Dia mengatakan jika Sylvester tidak memenuhi panggilan, dipastikan akan ditahan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau nggak diundang ya silakan, dieksekusi atau ditahan. Harus dieksekusi, katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin siang. Anang menegaskan karena vonis telah inkrah, maka tidak ada alasan untuk tidak menahan Sylvester. Harus segera ditahan, kan sudah inkrah. Kita nggak ada masalah semua, ujarnya. Jadi saksi pelaporan Jokowi. Di sisi, Sylvester diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan tentang dugaan pencemaran nama baik Jokowi dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Adapun Sylvester diperiksa bersama dengan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan dan beberapa pengurus lainnya.
Hari ini saya, Sylvester Matutina, bersama Ketua Peradi Bersatu, Pak Boy, dan juga Bang Ade, Sekjen Peradi Bersatu, dan Bang Lecumanan sebagai Wakil Ketua Peradi Bersatu dan juga pelapor, ujarnya di Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan. Ia menjelaskan dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sylvester juga menegaskan tuduhan soal ijazah palsu terhadap Jokowi tidak terbukti. Menurutnya, para terlapor dalam kasus ini akan disanksi pidana. Ada 12 orang yang disebut sudah menjadi terlapor, diantaranya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, ahli digital forensik, Rismon Sianipar, dan pegiat media sosial, Tifauzia Tiasuma. Sylvester mengatakan, hal itu bisa terjadi karena penyidik telah menaikkan status laporan Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan. Mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Sama seperti yang sekarang, kita lihat, teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, tambahnya. Klaim sudah damai dengan JK dan jalani hukuman. Pada kesempatan yang sama, Sylvester turut mengomentari terkait kasus dirinya dengan JK. Ia mengklaim jika kasus yang menjeratnya itu sudah berujung damai. Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik, kata Sylvester. Soal proses hukum, Sylvester juga mengklaim jika sudah menjalaninya dengan baik. Memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya, walaupun yang Pak Yusuf Kalla, tidak pernah memberitakan di media, ucap. Rincian kasus yang jerat Sylvester Matutina. Kasus yang menjerat Sylvester berawal dari orasinya pada tanggal 15 Mei tahun 2017 ketika menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada tanggal 29 Mei tahun 2017, ia menganggap JK terlalu berambisi secara politik sehingga mau menjadi wakil dari Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal itu diucapkan yang saat itu viral lewat sebuah video. Jangan kita dibenturkan dengan Presiden Joko Widodo. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambis politik Yusuf Kalla, ujar Sylvester. Tak cuma itu, dirinya juga menuduh JK memakai isu rasis demi memenangkan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Sylvester turut menuding JK berkuasa di Indonesia demi memperkaya keluarganya. Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti JK. Mereka korupsi, nepotisme, hanya perkaya keluarganya saja, kata Sylvester dalam orasi tersebut. Setelah itu, Sylvester pun dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP 554V 2017 Bareskrim tertanggal 29 Mei tahun 2017. Ia pun dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Singkat cerita, Sylvester pun disidang di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Lalu, dia pun divonis bersalah oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara berdasarkan sidang putusan yang digelar pada tanggal 30 Juli tahun 2018. Menyatakan terdakwa Sylvester Matutina terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun, demikian bunyi vonis yang dikutip dari Direktori Mahkamah Agung, Ma. Lalu, Sylvester mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta dan berujung ditolak. Adapun putusan itu diumumkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2018 lalu. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PID B 2018 PN JK Sel tertanggal tanggal 30 Juli tahun 2018 yang dimintakan banding tersebut. Demikian isi putusan. Tak puas, Sylvester pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Ma, dan tetap ditolak. Bahkan, hukumannya diperberat oleh Hakim Agung menjadi 1,5 tahun penjara. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297/Pit/2018/PT.DKI tanggal 29 Oktober tahun 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PID B 2018 PN JK Selasa tanggal 30 Juli tahun 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Demikian isi dari putusan tersebut tertanggal tanggal 20 Mei tahun 2019.